amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih Bu Gembala, terima kasih. Hari ini saya bersyukur karena saya diberikan lagi kesempatan untuk ada di sini bersama-sama dengan saudara. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Bu Gembala, terima kasih semua majelis yang sudah mengizinkan saya ada di tempat ini. Bersyukur sekali. Hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Ini ekonya boleh dikurangin sedikit nggak? Cek. Oke, thank you. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tema sepanjang bulan ini di gereja kita apa? Dibentuk melalui kasih, oleh kasih. Karena ini bulan Februari ya. Bulan Februari biasanya identik dengan perayaan kasih. Nah, saudaraku, hari ini ada satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan. Dengan judul Real Love. Saya nggak bikin PPT karena hari ini bukan banyak bicara dan belajar firman, tetapi ini bicara kepada hatimu. Hari ini Tuhan menyampaikan kepadamu real love. Artinya mengasihi kembali. Mengasihi kembali ketika kasih itu sudah tidak utuh. Mengasihi kembali ketika hatimu itu sudah tidak utuh mengasihi. Real love itu seharusnya menjadi awal dari perayaan kasih. Karena engkau tidak pernah bisa mengasihi dan merayakan kasih kalau engkau tidak pernah bisa mengembalikan hatimu untuk mengasihi kembali dengan benar. Jadi hari ini firman Tuhan bicara kepada hatimu. Dan hari ini Tuhan rindu memulihkan hatimu. Saudara, kita mau belajar dulu bahwa di Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ulangi bersama-sama, baru muncul di media ya. Anak Tuhan sekarang, aduh kasih karunia. Alkitab nunggu dari multimedia, gak apa-apa sih. Cuman boleh gak lain kali bawa Alkitabnya, paling enggak buka sendiri di handphonenya ya. Supaya nanti kalau di rumah bisa buka lagi. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku, kehidupanmu akan terpancar dari kondisi hatimu. Katakan amin. Jadi hatimu itu menentukan bagaimana kehidupanmu. Kalau hatimu pahit, kehidupanmu pahit. Kalau hatimu pahit, perkataanmu pahit. Kalau hatimu pahit, attitude-mu pahit. Anak-anak muda di tempat ini, kalau saudara bersikap pahit kepada orang tua saudara, kalau dipanggil kak, koh, gitu. Udah makan belum? Jadi tiba-tiba gagu gitu ya, gak bisa ngomong, cuma doang. Saudara boleh pahami gak? It's not just because you're a teenager, because you're a young man, atau engkau lagi sibuk, atau engkau lagi pusing. No, it's your heart. Because your heart will reflect your life. Kalau hatimu pahit, maka kehidupanmu, perkataanmu pahit. Saudaraku, saya mau jelaskan begini. Di dalam bahasa Indonesia, itu hati bicara tentang emosi, perasaan. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, hati ini pakai kata lebab. Bukan lebam ya, lebab. Nah, kata lebab ini adalah satu sistem yang satu sistem di dalam diri kita yang mengontrol pikiran, perasaan, dan kehendak. Lebab itu bukan sekedar perasaan hati,
bukan sekedar emosi, tetapi sesuatu kontrol sistem di dalam diri kita yang akhirnya itu akan menangkap suatu kejadian, lalu kemudian itu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi dan perasaan kita, lalu mengendalikan keinginan kita, kehendak. Kalau zaman sekarang sains mengenalnya dengan amigdala. Saudara pernah dengar gak? Ada satu korteks di belakang kepala kita yang namanya amigdala, dan amigdala itu fungsinya adalah menggerakkan emosi kita, perasaan kita, keinginan kita. Tetapi sebenarnya bukan cuma keinginan, tetapi pikiran itu dikendalikan dari amigdala, dari lebab ini. Makanya firman Tuhan itu berkata, as the man think in his heart. Betul ya? Seperti manusia berpikir di dalam hatinya. Nah kalau bahasa Indonesia suka gak nyambung tuh. Kok hati mikir sih gitu. Nah sebenarnya yang dimaksud hati itu adalah lebab. As the man think in the lebab, hatinya. So is he. So kita mengerti yang namanya hati. Hati itu mempengaruhi pikiranmu, caramu berpikir, dan mempengaruhi emosimu, lalu mempengaruhi keinginanmu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatimu, maka itulah yang membentuk pikiranmu, yang membentuk perasaanmu, dan membentuk tingkah lakumu dan keinginanmu. Sampai sini paham ya saudara? Kenapa Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, masalah hati ini kadang-kadang dan seringkali itu terganggu dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul ya? So hati ini, lebab ini mengkoneksi kita dengan keadaan kita, dengan orang lain, dengan apa yang kita alami, dan kemudian menghasilkan sebuah posisi hati. Kalau kita lagi senang karena ada orang yang baik sama kita, posisi hati kita jadi happy. Lalu kemudian pikiran kita jadi tenang, jadi beres, pikirannya bisa lurus. Coba kalau lagi sebel, lagi marah. Hati itu, lebab itu akan mempengaruhi pikiranmu. Nah, hari ini kita boleh mengkoreksi diri kita, mengkoreksi hati kita. Bagaimana posisi hati kita sekarang? Apakah posisi hati kita sedang baik-baik saja? Atau hati kita butuh pemulihan dari Tuhan? Karena di dalam relationship yang memakai hati ini ada 3 pribadi yang mempengaruhi kondisi hati kita. Kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-40. Harusnya ini sudah hafal ya. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku perhatikan, di dalam relationship, dalam kehidupan kita ada 3 pribadi yang selalu ada di dalam relationship itu dan yang akan mempengaruhi hatimu. Yang pertama, relationshipmu dengan Tuhan. Yang kedua, relationshipmu dengan sesama. Yang ketiga, relationshipmu dengan dirimu sendiri. Ada 3 pribadi yang mempengaruhi kondisi hatimu karena you have relationship with them. Yang pertama, engkau punya relationship dengan Tuhan. Dan cara untuk membangun relationship hanya dengan mengasihi Tuhan. Tetapi masalahnya, jujur, di dalam hati kita kadang-kadang, kita suka sebel gak sih sama Tuhan? Kita pernah marah gak sih sama Tuhan? Jujur ya. Pernah kecewa gak sama Tuhan? Yang pernah ngerasa kecewa sama Tuhan boleh jujur?
Lah cuma saya sama Pak Gembala. Oh enggak. Yang lain wah, luar biasa Pak Gembala. Kudus banget ya. Pernah marah enggak sama Tuhan? Pernah ya? Saya pernah. Pernah ngomel enggak sama Tuhan? Pernah. Pernah. Karena relationship dengan Tuhan itu menyangkut hati di sana. Dosa enggak marah sama Tuhan? Dosa gak kesel sama Tuhan? Tapi boleh gak sih? Saudara, kalau saudara baca Mazmur, saudara akan ketemu satu pribadi yang disebut a man after God's own heart. Dan berkali-kali dalam Mazmurnya dia marah sama Tuhan. Dia komplain sama Tuhan. Dia bilang, why? Kenapa Tuhan engkau membiarkan aku memenuhi bantalku dengan tangis setiap malam? Kenapa engkau tidak melepaskan aku dari jerat ini? Kenapa? Saya ketemu orang yang sering kali marah sama Tuhan itu di Mazmur. Tetapi kemudian setelah itu dia kembali kepada hatinya yang benar dan kembali mengasihi Tuhan. Saya mau katakan begini saudaraku, sebenarnya setiap kemarahanmu dalam kehidupan ini, kalau engkau mau runtun, ujung-ujungnya engkau komplain dengan Tuhan, betul gak? Benar ya? Ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi, ujung-ujungnya engkau bilang, Tuhan, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan? Benar gak? Tuhan kan sanggup. Tuhan kan maha kuasa. Kenapa Tuhan tidak cegah hal ini terjadi pada saya? Boleh gak pagi hari ini kita jujur yuk sama Tuhan? Yes Lord. Sometimes I'm mad at you. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupanku, sometimes I blame you. Betul gak? Anak Tuhan tuh sering ngeblame Tuhan. Tentang segala sesuatu yang tidak enak, dia bilang, Tuhan kalau Tuhan baik, kalau Tuhan berkuasa, kalau memang Tuhan punya power, kenapa? Hari ini Tuhan mau menyentuh hatimu lagi. Supaya relationshipmu dengan Tuhan dipulihkan kembali. Saudaraku, dengar baik. Bahwa iblis itu akan menghadirkan sosok Tuhan yang salah untuk merusak hubunganmu dengan Tuhan. Allah itu kasih. Itu kebenarannya. Allah itu kasih dan dia tidak bisa melakukan hal lain selain kasih. Itu adalah Allah sesungguhnya. Tetapi dari sejak Taman Eden yang disampaikan oleh iblis adalah sosok Allah yang berbeda. Allah yang menyembunyikan sebuah rahasia dari Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa harus melanggar perintah Tuhan. Betul? Kalau dipikir-pikir, kenapa harus makan buah dari pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat? Bukankah kasih Tuhan sudah begitu banyak? Semua pohon, semua buah di taman itu mereka bisa makan. Bahkan mereka bebas makan pohon dari pohon kehidupan. Hanya satu yang Tuhan larang. Supaya mereka tidak mengetahui yang jahat. Dia ingin manusia hanya tahu yang baik yang daripada Tuhan. Dan hal itu yang terus menerus dia lakukan kepada saudara dan saya. Ketika ada sesuatu terjadi, dia akan terus masuk kepada pikiranmu dan menghadirkan sosok Allah yang salah. Boleh enggak Bapak Ibu hari ini saya katakan, apapun yang pernah engkau komplain kepada Tuhan, yang mengatakan Tuhan tidak baik, Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak sayang saya. Pahami bahwa itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi sosok Tuhan yang coba dihadirkan oleh iblis untuk merusak relationshipmu dengan Tuhan. Hatimu menjadi kecewa, pahit dengan Tuhan. Dan ketika relationshipmu broken with God, maka engkau tanpa kekuatan. Saudaraku, justru di saat-saat yang paling rendah dalam hidupmu,
Jangan tinggalkan Tuhan. Lari sama Tuhan. Justru Tuhan tempat dan sumber engkau meminta pertolongan. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu bahkan dari dosa dan kegagalan sekalipun hanya Dia. Karena itu saya berdoa pagi hari ini engkau punya hati yang benar kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhanmu tidak pernah merancangkan kecelakaan atasmu. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang gilang gemilang. Miliki pemikiran yang benar dengan Tuhan, maka engkau bisa love God. Engkau bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang dikatakan di firman tadi. Mengasihi Tuhan dengan segenap, katakan segenap. Mengasihi Tuhan dengan segenap, yes. Bulan Februari ini sebelum kau merayakan candlelight dinner dengan pasanganmu, dengan istri, dengan suamimu, boleh enggak candlelight dinner dulu sama Tuhan? Anak saya bingung, candlelight dinner sama Tuhan. Candlelight dinner dulu sama Tuhan boleh enggak? Datang sama Tuhan dan bilang, God, kalau hatiku salah tentang-Mu, pulihkan aku so I can love you the right way. Saudaraku, kalau Dia izinkan segala sesuatu terjadi padamu, bukan Dia yang mengerjakan hal-hal buruk. Karena tidak ada hal buruk yang bisa keluar dari Allah yang kasih. Karena tidak ada hal yang tidak baik yang bisa keluar dari dirinya. Segala yang baik dalam kehidupanmu berasal dari Tuhan. Segala yang jahat itu berasal dari dunia ini yang sudah hancur. Ada yang bilang kepada saya, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan orang-orang jahat melakukan kejahatan yang luar biasa? Kita sekarang ini dikejutkan dengan kasus Epstein, betul ya? Kok bisa orang jahat seperti itu? Kok bisa sampai seperti itu? Dan kita kemudian menyalahkan Tuhan, blame God on that. Saudaraku, dunia ini sudah di tangan si jahat, betul? Kuasanya ada di tangan si jahat, betul? Karena itu tidak heran. We are broken people, live in a broken world. Kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Tetapi di tengah-tengah hal yang buruk, tangan Tuhan terus menjaga saudara dan saya. Dan tangan Tuhan terus berkarya sampai akhir kehidupan bumi ini. Satu saat nanti bumi ini akan selesai, betul? Kita sudah baca di Wahyu. Dan Dia akan mendatangkan langit dan bumi yang baru. Dan setiap orang yang setia kepadanya dibawanya masuk ke Taman Eden yang baru. Tempat di mana tidak ada tangis dan air mata, kesanalah kita menuju. Karena itu jangan melihat Tuhan dalam satu poin kehidupanmu. Lihat Tuhan dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Apa yang Dia rencanakan atasmu, apa yang sudah Dia lakukan untuk hidupmu. Dia sudah menolongmu. Dia sudah meneguhkanmu. Dia sudah melakukan mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Jangan amnesia Bapak Ibu. Jangan gampang lupa. Anak Tuhan tuh gampang lupa ya. Udah pernah ditolong. Begitu ada masalah langsung teriak lagi. Ya Tuhan kok tega. Gitu. Yang ketawa pernah ngalamin termasuk saya. Tapi hari ini yuk. Tuhan bilang ingat-ingat, jangan lupakan. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, jangan lupakan, ingat-ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena ketika engkau mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, hatimu dipulihkan. Engkau gak ngapang seuzon sama Tuhan. Ketika ada pikiran buruk, Tuhan kok tega sih? Enggak. Dulu saya pernah ngalami masalah kok. Tapi Tuhan buka jalan kok. Sehari ini, pulihkan hatimu dengan Tuhan. Love Him. Karena satu-satunya yang mengasihimu dengan sangat hanya Tuhan. Yang kedua, love with your neighbors.
Hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini yang kadang-kadang jadi masalah. Kalau saudara tidak paham apa maksud Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu, maka engkau akan melihat orang itu dengan segala apa yang dia lakukan itu salah. Saudaraku, boleh enggak saya mengingatkan saudara dengan satu firman yang berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara kalau mau ditajamkan sama Tuhan, kalau saudara mau bertumbuh sama Tuhan, saudara harus punya relationship dengan sesama, karena sesama itu akan membentukmu menjadi engkau dengan versi yang terbaik. Ada orang-orang yang baik yang mensupport saudara, ada orang-orang yang menyebalkan, yang membentuk saudara. Jangan salah berpikir. Kalau orang-orang yang paling sulit dalam kehidupanmu bukan secara kebetulan Tuhan taruh, tetapi apa yang dia lakukan Tuhan mau itu membentuk dirimu. Supaya apa? Supaya buah roh itu ada dalam kehidupanmu dan dihasilkan. Saudara, bagaimana tahu bahwa punya buah roh kesabaran kalau saudara tidak pernah berrelasi dengan orang yang bikin saudara tidak sabar? Sampai sini paham? Bagaimana saudara bisa mengendalikan diri kalau dalam lingkunganmu gak pernah ada orang yang bikin saudara pengen senggol bacok gitu. Benar gak? Karena itu yuk melihat kehadiran sesama di tempatmu, mau di keluarga kah, orang tua kah, kakak adik kah, di gereja kah, itu adalah cara Tuhan untuk menajamkanmu sehingga buah-buah roh itu dihasilkan dari hidupmu. Dan di sana engkau belajar menjadi seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib dan dia berkata, Tuhan ampuni. Saya beberapa kali konseling, lalu kemudian saya memang mendapatkan bahwa apa yang dilakukan oleh suami ini itu betul-betul enggak masuk akal. Jahat banget sama istrinya. Beberapa kali saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan? Ada orang yang baik, ada orang yang cinta Tuhan, tapi kemudian mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan justru dari orang-orang terdekat. Dan Roh Kudus itu memberikan satu jawaban kepada saya yang menjadi pemicu buat saya untuk memahami bagaimana Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan orang-orang yang membentuk saya. Tuhan bilang begini, orang-orang yang paling sulit, yang paling tidak layak dikasihi, itu memberikanmu kesempatan untuk merasakan hati Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu, bahkan ketika engkau tidak layak dikasihi. Tuhan menebus dan mati buatmu, berkorban buatmu ketika engkau masih jadi seteru Allah. Ketika engkau bisa mengasihi yang paling tidak layak dikasihi, di sanalah engkau bisa sedikit merasakan hati Tuhan. Dan kemudian itu membuat saya semakin bisa berdiri dari segala hal yang kadang-kadang orang lakukan yang membuat saya terpuruk. Saya selalu bertanya, Tuhan, dari hal ini apa yang Tuhan mau bentuk dari saya? Kesabarankah? Kasihkah? Pengendalian dirikah? Sukacitakah? Saya belajar bagaimana sukacita saya tidak tergantung dari orang lain. Saya belajar bagaimana sukacita saya tidak tergantung dari anak-anak saya. Yang namanya anak-anak kadang-kadang ya mengganggu sukacita banget gitu. Saya belajar dari situ. Kalau tidak Tuhan izinkan, bagaimana caranya saya menemukan bahwa sukacita itu sudah ada di hati saya. Bahwa sukacita saya tidak tergantung dari apa yang ada dalam dunia. Ketika saya mengalami kekurangan, apapun yang terjadi, saya menemukan bahwa Tuhan saya itu pegang kendali. Dari mana saya bisa menemukan hal itu kalau saya tidak pernah diizinkan untuk mengalami hal-hal berat? Bahkan kekurangan secara keuangan pun. Dari sini saudaraku boleh enggak? Real love
each others. Lihat orang lain dari kacamata Tuhan. Karena apapun yang dia lakukan, kalau Tuhan izinkan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam dirimu. Ada satu kedewasaan baru yang Tuhan mau bentuk dari dirimu. Ada satu pertumbuhan rohani yang baru yang Tuhan mau bentuk dalam dirimu. Ada satu buah roh yang Tuhan mau hasilkan dalam dirimu. So jangan anti dengan orang-orang yang nyebelin. Senggol kanan kiri. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ini yang nyebelin bukan? Jangan anti dengan orang yang nyebelin. Justru bilang terima kasih. Engkau membentukku semakin dewasa. Engkau membentukku semakin kuat. Engkau membentukku semakin serupa dengan Kristus. Karena orang-orang di sekitar kita akan push kita untuk kita jadi pribadi yang sama seperti Kristus. Lalu yang ketiga, yang kau harus belajar real love, dan hari-hari ini yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan kita, yaitu real love yourself. Ini beda dengan self love ya saudara. Self love yang ada di luaran itu adalah gerakan New Age movement yang membuat orang berpusat pada dirinya. Tetapi firman Tuhan sudah mengajari kita, if you love yourself right, you can love others right. Jadi yang namanya ukuran untuk mengasihi orang lain adalah cara engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kadang-kadang hati kita kepada diri kita itu suka broken, bermasalah ketika kita blame things to ourselves. Ada banyak orang-orang, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, yang tidak bisa mencintai dirinya dengan benar. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka melihat dirinya dan menemukan identitas dirinya dengan cara yang salah. Tergantung perkataan orang. Kalau sekarang tergantung TikTok dan Instagram. Ya kan? Ketika scrolling Instagram, melihat orang semuanya cantik, ngelihat orang semuanya penampilannya luar biasa, apalagi ngelihat influencer yang flexing, lalu kemudian melihat dirinya sendiri dan membandingkan dan menemukan bahwa ternyata saya tidak lebih baik dari orang lain. Zaman sekarang identitas kita kadang-kadang tergantung apa kata dunia, apa kata orang, apa kata media sosial. Kalau kita lihat orang di media sosial itu mobilnya harus bagus, lalu kita merasa ketika mobil kita biasa-biasa aja atau kita naik motor, we're nothing. Hello? Ketika orang punya rumah besar, ketika punya segala barang-barang yang bermerek, lalu kita melihat diri kita, we're nothing. Jadi kita mengidentifikasi diri kita dari apa yang dipamerkan dunia, bahkan dengan kepalsuan. Sampai sini saudara bisa paham. Dan ketika engkau tidak mengasihi dirimu dengan benar, engkau tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan benar. Akhirnya engkau komplain lagi sama Tuhan. Kenapa orang itu jadi pewaris, sementara saya perintis gitu. Kenapa dia bisa mewariskan kekayaan orang tuanya sehingga hidup dia gak susah, sementara saya harus berusaha untuk mau bayar uang sekolah aja, saya masih harus bantu orang tua saya. So identitas diri kita itu sangat fragile. Kita jadinya marah sama Tuhan, lalu kita marah sama sesama, betul. Karena itu you re-love yourself. Temukan identitasmu yang benar di dalam Tuhan. Bahwa engkau itu seharga darah anak domba Allah. Dan dunia ini akan berakhir. Satu saat nanti engkau dan aku akan sampai di rumah Bapa. Di sanalah kehidupan kita yang sebenarnya. Hidup ini hanya sementara Bapak Ibu. Mari berjuang kata Tuhan. Untuk hidup kekekalan, kumpulkan harta di sorga.
Jadi hari ini yuk kita melihat diri kita dari karya Tuhan dan dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga kita mampu menghargai diri kita, menghargai hidup kita, bukan tergantung dari dunia. Katakan amin. Engkau harus mengerti ketika Tuhan berkata, engkau ini berharga dan mulia di mataku. Engkau dijaga seperti biji mata Tuhan. Saudara harus menemukan dirimu di dalam Tuhan. Karena hanya ketika engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan, di dalam Kristus, engkau bisa menghargai dirimu dengan benar, mengasihi dirimu dengan benar, dan dengan itu engkau bisa re-love yourself and re-love others, and you can re-love God in the right way. Hari ini saya berdoa ada pemulihan hati. Ada kasih Tuhan yang kemudian memulihkan hati dari semua kekecewaan, dari semua kemarahan, dari semua hal yang merusak hatimu. Hari ini Tuhan pulihkan sehingga ada kasih yang baru. Pagi hari ini minta kasih yang baru. Kasih yang baru sehingga engkau bisa mengasihi dirimu dengan cara yang benar dan melihat dirimu dari mata Tuhan yang sudah berkorban untukmu, mati buatmu. Temukan kasih itu kepada sesama, bahwa ketika orang itu ada dalam kehidupanmu itu bukan secara kebetulan Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu apa yang dia lakukan akan mendatangkan kebaikan kalau engkau bersikap dan meresponi dengan benar. Betul ya? Dan engkau harus memulihkan hatimu sehingga engkau bisa mengerti kasih Bapa adalah kasih yang bisa engkau andalkan. Bukan kasih yang bisa mengecewakan. Temukan gambaran Allah yang sesungguhnya dan Allah yang benar di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, ada dua hal yang harus kau lakukan sepanjang bulan Februari ini. Kita mau belajar yang pertama, reveal. Penuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini agak sulit untuk dipahami kalau saudara tidak membaca dari bahasa yang mendekati bahasa aslinya. Tetapi saya mau jelaskan bahwa di sini dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. So di dalam hatimu ada satu tempat yang hanya bisa diisi dengan kekekalan. Kekekalan itu bicara tentang Tuhan, bicara tentang hidup kekal, bicara tentang kasih sayang Tuhan yang kekal, yang hanya bisa diisi dengan Tuhan. Sampai sini paham ya? Tetapi bagian itu terkadang orang mengisinya dengan hal-hal lain. Dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan ketenaran. Dan kita melihat hasilnya orang-orang paling kaya, orang-orang paling terkenal, tetap saja hidupnya kosong, hatinya kosong. Karena apa? Karena firman ini berkata bagian kosong itu hanya bisa diisi dengan Allah yang kekal. Hanya bisa dengan hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Karena itu saudaraku, isi hatimu dengan Allah yang kekal, kasih yang kekal itu. Karena hanya itu yang bisa melengkapi puzzle hatimu. Selama engkau tidak mengisinya dengan kekekalan, dengan kasih yang kekal, maka engkau akan merasa terus-menerus kosong. Sampai sini saudara paham? Karena itu reveal.
terus datang pada Tuhan, terus minta kasih-Nya mengisimu. Yang kedua saudara, how can you really love? Saudara harus mengerti, paham apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28, kita tutup dengan ini. Saya boleh undang Bu Gembala? Mohon maaf saya nyuruh Gembala. Roma 8 ayat 28, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, pahami satu hal, bahwa engkau punya Tuhan yang tidak hanya bisa bekerja dalam keadaan baik yang terjadi dalam hidup. Engkau punya Allah yang bisa bekerja dalam segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Segala sesuatu artinya yang baik dia bisa kerja, yang buruk dia bisa kerja, yang paling buruk sekalipun dia masih bisa kerja. Sampai sini saudara paham? Engkau punya Tuhan yang bisa turut bekerja dalam segala sesuatu yang engkau alami, dan tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan tidak ada satupun hal buruk yang terjadi yang diizinkan oleh Tuhan, itu Dia rancangkan untuk mencelakakanmu. Tetapi Dia ambil itu dan Dia ubah untuk menjadi kebaikan buatmu. Sampai sini jelas ya? Pegang firman ini, sehingga engkau tetap kuat berdiri apapun yang engkau alami, sekalipun orang menyakitimu, engkau paham bahwa satu waktu nanti hal ini pun akan diambil Tuhan dan diubahnya menjadi kebaikan buatku. Amin. Tetapi syaratnya satu, ada dua hal. Yang pertama, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan benar, hatimu dipulihkan dan kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka percayalah, sepanjang jalan hidupmu apapun yang terjadi, He will turns it to good. Ada waktunya engkau akan menuai, ada waktunya engkau akan mengumpulkan berkas-berkas. Semua yang kau lakukan buat Tuhan itu menjadi taburan yang akan Dia ubah menjadi tuaian. Kalau engkau terus dan tetap mengasihi Dia. Dan yang kedua, engkau terpanggil. Artinya dalam hidupmu engkau sadar bahwa engkau sedang mengerjakan rencana Tuhan dalam hidupmu. Bahwa kesuksesan manusia yang paling tinggi adalah ketika dia bisa menyelesaikan panggilannya dan mengerjakan panggilannya untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Sadari saudaraku, mungkin yes, kehidupanmu berat dan itu melukakan hatimu. Tetapi kalau engkau tahu engkau sedang dalam perjalanan menggenapi panggilan Tuhan, maka apapun Tuhan ubah. Dia kerja dalam segala sesuatu dan akhirnya mendatangkan kebaikan kepadamu. Kalau engkau tahu bahwa segala sesuatu akhirnya memberikan kebaikan, bisakah engkau marah pada Tuhan? Bisakah engkau komplain sama Tuhan? Kalau toh akhirnya engkau tahu bahwa itu semua akan mendatangkan kebaikan. Kalau engkau tahu bahwa pada akhirnya itu jadi kebaikan buatmu, bisakah engkau marah terus dan dendam terus pada sesamamu? Kalau pada akhirnya itu mendatangkan kebaikan untukmu, bisakah engkau menyalahkan dirimu sendiri? Menganggap rendah dan memandang rendah dirimu sendiri. Hari ini, real love, mengasihi lagi. Karena toh pada akhirnya segala sesuatu Tuhan ubahkan untuk kebaikan. Satu saat nanti engkau akan melihat bahwa ternyata yang Tuhan rancangkan atas hidupmu hanyalah kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, kasih dan demi kemurahannya, maka Dia akan mengerjakan
dan mengubahkan segala sesuatu untuk menjadi hal yang baik, yang membuat masa depan buatmu. Hari ini datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, yes, aku mau jujur. Hatiku bukan hati yang dalam keadaan baik. Ada kecewa, ada marah, ada pahit. Tapi firman Tuhan mengajarkan aku hari ini untuk bergantung pada kasih Tuhan yang tidak akan pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kecelakaan bagiku. Dan aku mau berlari-lari Tuhan. Untuk satu saat aku melihat segala sesuatu Tuhan tukar menjadi kebaikan. Tuhan gantikan menjadi kebaikan.